pasar dunia. Malaka dikenal sebagai pintu gerbang menuju Nusantara, di mana pedagang asing yang ingin masuk ke wilayah Nusantara pasti melewati pelabuhan Malaka. Kejayaan Malaka sebagai pelabuhan besar menuju pulau rempah-rempah didengar sampai ke benua Eropa, di mana pada saat itu Raja Portugis mengirim Diogo Lopes de Squire untuk menemukan Malaka. Orang-orang Portugis datang ke Malaka karena mengetahuinya dari pedagang Asia, di mana Malaka merupakan pelabuhan yang banyak didatangi oleh pedagang dari berbagai penjuru dunia. Pada tahun 1511, Malaka pun ditaklukkan oleh Portugis. Setelah Portugis menguasai Malaka, datanglah orang-orang Belanda ke wilayah pada bulan Juni 1596. Kapal Belanda yang dipimpin oleh Cornelius de Houtman untuk pertama kalinya tiba di Banten. Sejak Belanda datang, Belanda berusaha mengeluarkan keahliannya dalam berbagai bidang, khususnya bidang perdagangan, di mana pada bulan Maret 1602 Belanda berhasil membentuk sebuah perserikatan maskapai Hindia Timur yang biasa dikenal dengan nama VOC. Sikap VOC terhadap umat Islam di Nusantara, khususnya mereka yang akan pergi menunaikan ibadah haji, terasa sangat ketat, di mana VOC melarang para calon haji ikut kapal VOC dan juga melarang haji yang pulang dari Mekah mendarat di Batavia. Namun politik yang diterapkan VOC terhadap umat Islam yang hendak pergi ke Mekah tidaklah konsisten. Sikap VOC terhadap Islam dan jamaah haji sangat ditentukan oleh kepentingan perdagangan dan kepentingan politik. Larangan untuk mempraktikkan aktivitas agama selain perdagangan masih tetap diberlakukan oleh Gubernur Jenderal Campoy sampai tahun 1991 Masehi, dan ibadah haji merupakan bagian dari aktivitas ritual agama Islam yang menurut ordonasi agama dilarang. Pada tahun 1674, seorang pangeran Jawa juga naik haji menggunakan kapal VOC. Ia adalah Abdul Qahar yang belakangan dikenal sebagai Sultan Haji. Ia merupakan putra dari Sultan Ageng Sri Tayasa, Banten. Namun pada waktu itu VOC menolak permintaan Adipati Cianjur dari Tumenggung Butanzok Bogor yang masing-masing ingin mengirim seorang ulamanya ke Mekah. Demikian sikap VOC terhadap jemaah haji tergantung pada keadaan politik di Kepulauan Nusantara dan kepentingan VOC. Ada kalanya mereka membolehkan calon jemaah haji naik kapal dagang VOC, dan ada kalanya mereka melarang calon jemaah haji untuk naik kapal VOC. Bahkan melarang mereka yang pulang dari Mekah untuk mendarat di Batavia pada abad ke-17 dan 18. Tidak ada berita dengan kapal apa orang berangkat haji, seperti Arsad Banjar pulang dari Mekah dan tiba di Batavia pada tahun 1723 Masehi. Pada abad ke-17 dan 18 terjadi kekacauan monopoli perdagangan dan perpolitikan di Nusantara. Kapal dagang milik asing seperti kapal orang Arab, Persia, Turki, dan India tidak ada kabarnya lagi dalam pengangkutan jamaah calon haji dari Nusantara seperti abad-abad sebelumnya. Meskipun pelayaran niaga ke Timur Tengah dan suasana politik tidak kondusif untuk melakukan perjalanan haji, namun selama abad ke-17 dan 18 masih banyak juga penduduk Nusantara yang pergi ke Mekah untuk berhaji dan menimba ilmu di sana, seperti Abdurrauf Singkel, Muhammad Yusuf Al-Makassari, Abdus Samad Al-Palimbani, Arsyad Banjar, dan lain-lain. Maka dengan sendirinya terbentuk masyarakat pribumi yang menetap atau mukim di Mekah. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada abad ke-17 dan 18 pada umumnya umat Islam Indonesia yang mengunjungi tanah suci pada waktu itu adalah para diplomat, utusan sultan, dan para musafir penuntut ilmu yang kemudian memanfaatkan keberadaannya di sana sambil menunaikan ibadah haji. Pelaksanaan haji telah dikoordinir oleh pemerintah kolonial pada tahun 1903. Di tahun 1911 merupakan karantina untuk jamaah haji, dan di tahun 1916 merupakan pemberian gelar terhadap haji. Pelaksanaan haji selama masa penjajahan. Yang pertama, proses karantina selama 3 bulan, totalnya menjadi 6 bulan sebelum dan setelah haji. Yang kedua, perjalanan dengan kapal uap selama 40 hari, totalnya menjadi 80 hari, pergi dan pulang haji. Pelaksanaan haji dan menuntut ilmu selama 4 bulan. Lokasi karantina haji yang paling besar
untuk pelaksanaan haji pada masa kolonialisme berada di Pulau Onrus, Cipir, Kelor, dan Bidadari. Totalnya perlu waktu kurang lebih 1 tahun untuk melaksanakan haji pada masa itu. Selain itu, haji hanya bisa diakses beberapa orang yang mampu saja. Masyarakat yang bisa naik haji merupakan masyarakat yang berada di kampung yang lebih maju, sekecamatan, dan sekabupaten, cuma segelintir jumlah banyaknya jika digabung di seluruh Hindia Belanda. Pelaksanaan haji selama penjajahan Belanda berbeda total dengan pelaksanaan haji pada saat ini. Menjelaskan tentang kebijakan kolonialisme Belanda terhadap pelaksanaan haji. Kebijakannya yaitu dengan melakukan pengadakan pemberangkatan haji kepada umat Islam di Nusantara. Belanda menilai bahwa haji menjadi ancaman eksistensi kolonial di Indonesia. Pemerintah Belanda menganggap seorang yang pulang dari ibadah haji mempunyai potensi menggerakkan rakyat untuk melakukan pemberontakan terhadap kolonial. Segala cara telah dilakukan Belanda, yakni mulai dari pengetatan pemberangkatan haji, penambahan biaya, dan aturan-aturan lain-lainnya setelah pulang dari tanah suci. Kekhawatiran kolonial Belanda tercermin dalam ordonansi haji pada tahun 1825, yang dimana berisi tentang pembatasan dan pengetatan jumlah haji yang berangkat. Pada tahun 1859, kolonial Belanda mengeluarkan ordonansi baru menyangkut urusan haji, yang dimana tujuan utamanya untuk mempermudah kontrol dan pengawasan terhadap para haji. Transportasi haji pada masa Hindia Belanda. Jadi, apa saja transportasi haji pada masa Hindia Belanda? Bahwa sudah kita ketahui bahwa penduduk Nusantara yang pertama kali melaksanakan ibadah haji bukanlah jamaah haji, tetapi para pedagang, utusan sultan, dan musafir penuntut ilmu. Abad ke-15 belum banyak para pedagang Nusantara yang berada di pelabuhan Arab. Namun, pada akhir abad ke-15 banyak pedagang Arab dan Sumatera di pelabuhan Arab seperti Aden dan Hormuz. Kemudian pada awal abad ke-16 diketahui hubungan Aceh bertambah kuat dengan Turki Utsmani dengan ditandai adanya armada perdagangan di Jeddah tahun 1556 dan 1566, dan terdapat 5 buah kapal dari Aceh yang berlabuh di Jeddah. Pada abad ke-16 belum tersedia kapal khusus untuk mengangkut jamaah haji. Kapal yang mengangkut jamaah haji pada masa itu adalah kapal dagang milik orang Arab dan India, tetapi kebanyakan berada di Singapura. Maka calon jamaah haji lebih senang ke Singapura ataupun Penang sebagai tempat embarkasi yang menyediakan hafal khusus untuk mengangkut jamaah haji. Para jamaah haji tidak terlalu mempermasalahkan mengenai dana, maka dari itu mereka bersedia untuk bekerja di perkebunan di Singapura maupun di Penang, baik sebelum ataupun sesudah melaksanakan ibadah haji. Maka dari itu perjalanan haji memakan waktu yang sangat lama, yaitu 3-4 tahun, sedangkan pelayaran yang normal dari Nusantara ke Jeddah memakan waktu 5-6 bulan. Hal ini sangat bergantung pada faktor alam. Abad ke-17 pelayaran di Samudra Hindia mulai didominasi oleh kapal dari Eropa. Jamaah haji pada masa itu terpaksa harus berpindah kapal pada suatu pelabuhan niaga karena tidak adanya kapal yang berangkat langsung ke Hijaz. Pada saat itu pula Belanda mulai mengembangkan usaha perdagangan mereka dengan mendirikan perusahaan dagang yang dikenal dengan VOC. Masuk ke abad 18, pelayaran di kawasan Nusantara dan Samudra Hindia didominasi oleh armada niaga bangsa-bangsa Eropa. Kondisi ini disertai dengan pelarangan kapal Belanda untuk mengangkut jamaah haji sesuai dengan Besluit Van 4 Agustus 1716, sehingga calon jamaah haji kadang harus berlayar menaiki kapal niaga dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain dengan sembunyi-sembunyi. Pada abad ke-19, kapal layar masih tetap eksis digunakan untuk pelayaran. Tahun 1825, jamaah haji Nusantara
untuk pertama kalinya menggunakan kapal khusus pengangkut ibadah haji milik saudagar Arab. Sejak saat itu, jamaah haji Indonesia terus meningkat. Mulai tahun 1858, jamaah haji Nusantara yang menggunakan kapal layar beralih menggunakan kapal uap. Karenanya, persaingan dagang yang semakin meningkat dan Belanda memutuskan untuk turut serta dalam usaha pengangkutan jamaah haji pada tahun 1872 yang bekerja sama dengan 3 perusahaan pelayaran yang dikenal dengan sebutan Kongsi Tiga. Setelah beralih menggunakan kapal uap, perjalanan haji menjadi lebih singkat, hanya memakan waktu sekitar 20-25